Luar biasa dahsyatnya pupuk organik cair untuk tanaman padi. Kita hanya cukup memakai 30 mili saja sahabat ya. Sudah bisa menyuburkan tanaman padi kita di fase vegetatif memakai pupuk cair untuk tanaman padi ini. Ini adalah tanaman padi saya ya, kemarinnya itu sangat sedikit sekali kita tanam ya. Per rumpun itu hanya 2 biji seperti ini. Tapi setelah penyepraian pupuk cair organik cair untuk tanaman padi dan pupuk organik padat, alhamdulillah hasilnya itu sangat luar biasa. Sahabat bisa lihat barusan ya, sudah mulai nampak rimbun begitu kuatnya dari pupuk organik cair untuk tanaman padi. Nah, pupuk ini mampu memperbanyak anakan padi pada fase vegetatif. Nah, pupuk dasar untuk tanaman padi sawah itu sebenarnya harus tinggi unsur hara nitrogennya agar bisa memperbanyak anakan padi di fase vegetatif. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita gunakan, sahabat. Pertama-tama di sini adalah daun kelor ya. Daun kelor ini selain tinggi unsur hara nitrogennya, sahabat, daun kelor ini juga kaya unsur mikro. Dan bahan yang kedua adalah nanas sebanyak 1 butir, sahabat ya. Oke, dan seterusnya di sini ada kacang hijau yang saya sudah rendam selama 2 hari 2 malam dan ini udah mulai mengeluarkan kecambah sebanyak 1 kilo, sahabat ya. Nah, untuk perendamannya kita rendam memakai air cucian beras, sahabat ya, untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Dan bahan seterusnya maksud saya beras sebanyak 1 liter yang kita sudah rendam selama 2 hari 2 malam. Dan bahan yang ketiga di sini adalah air kelapa ya, sahabat. Air kelapa ini sebanyak 4 liter. Nah, air kelapa ini sebanyak 4 liter, sahabat ya. Ini saya kumpulkan selama udah lama sekali. Dan yang terakhir adalah gula merah, sahabat ya. Oke, pertama-tama sahabat di sini kita masukin air cucian beras yang saya sudah kumpulkan sebanyak kurang lebih 4 liter di sini, sahabat ya. Nah, bahan seterusnya di sini rendaman beras tersebut ya. Kita masukin airnya dulu di sini bersama sisa-sisanya, sahabat. Dan setelah ini, sahabat ya, kita masukin air kelapa sebanyak 4 liter. Nah, setelah ini baru kita aduk-aduk dulu seperti ini. Nah, sebentar aja, sahabat ya. Kemudian baru kita proses selanjutnya di sini daun kelor ya, sahabat. Daun kelor ini kita masukin dahan-dahan yang kecil ini saja, sahabat ya. Nah, pertama-tama masukin dulu airnya di sini ya. Air dari cucian beras tersebut untuk pemblenderan. Setelah halus seperti ini sahabat ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini sahabat kalau udah gelembungnya bagus seperti ini, artinya unsur hara mikro yang dibutuhkan pada tanaman kita itu akan cepat diserap, sahabat ya. Pemblenderan selanjutnya yaitu beras yang sebanyak 1 liter ini, sahabat ya. Nah, sisanya ini bisa kita blender belakangan. Lalu kita masukin air cucian beras tersebut. Setelah ini baru kita blender sampai halus. Setidaknya itu 2-3 menit sudah halus, sahabat ya. Lalu kita masukin ke dalam campuran pupuk yang sudah tercampur duluan, sahabat. Lalu kita aduk seperti ini. Setelah ini, sahabat ya, baru kita masukin kacang hijau. Kacang hijau ini pemblenderannya itu secara bertahap, sahabat ya, sebab ini terlalu banyak. Untuk kacang hijau ini direndam selama 2 hari 2 malam, sahabat, untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Lalu kita masukin ke campuran lainnya, sahabat ya. Ini campuran pertama kacang hijau yang sudah di blender ya. Nah, ini pemblenderan yang kedua, sahabat ya. Setelah ini baru kita aduk-aduk di sini sedikit, atau kita masukin dari sisa blender tersebut ke dalam blender ini agar bersih. Ternyata, sahabat, untuk 1 kilo kacang hijau itu kita memblendernya itu selama 4 kali. Nah, ini yang terakhir, sahabat. Setelah ini, sahabat ya, untuk itu setiap bahan-bahan itu kita harus mengaduknya dulu, sahabat ya, biar tercampur rata. Lalu kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Sahabat bisa lihat mengeluarkan busa. Busa ini tandanya nitrogennya itu sangat tinggi sekali, sahabat.
Oke sahabat, seterusnya yaitu gula. Gula di sini saya sudah pecahin ya, seperti ini yang sebanyak setengah kilo. Tetapi untuk gula tersebut sebenarnya ini udah lebih, kalau nggak salah itu 6 ons ya. Lalu kita pecah-pecahin seperti ini sahabat. Setelah ini sahabat baru nanas. Untuk nanas ini kita buang aja ini pucuknya ini ya, atau yang di atasnya ini. Untuk nanas ini kita nggak usah kupas kulitnya ya, karena kulitnya ini banyak sekali mengandung yang dibutuhkan pada tanaman kita ya. Ini nanas ini kita pecah lembut seperti ini untuk mempercepat fermentasi pada pupuk kita atau pupuk organik cair kita sahabat ya. Nah ini dia sahabat. Lalu setelah kita masukin, lalu kita blender, masukin dulu airnya secukupnya seperti ini. Oke, setelah itu baru kita masukin dan campur bahan-bahan lainnya. Setelah itu sahabat ya, ini dia udah mulai tercampur. Ini sangat luar biasa dan itu rasanya pada kulit kita itu dingin sekali sahabat apabila tersentuh pupuk ini ya, pupuk ini sahabat. Oke, setelah itu baru selanjutnya di sini kita gula merah yang sudah saya panaskan ya, bersama bahan pengurainya. Di sini saya memakai ekstragen sahabat ya. Kalau sahabat nggak punya ekstragen, nah ekstragen ini banyak kandungannya ya sahabat. Mikroorganisme ini ada 5 mikroorganisme sahabat ya. Nah sahabat bisa lihat. Setelah ini sahabat ya, untuk bahan pengurainya itu sahabat ya, sahabat bisa pakai E4. Kalau sahabat nggak ada E4, sahabat itu bisa memakai Yokul ataupun tape atau ragi tape ya, ragi tape yang ada gendul-gendulannya itu sahabat. Ini sahabat bisa campurkan pakai itu kalau nggak ada ini pupuk cair sebagai pengurainya. Tetapi di sini saya memakai ekstragen sahabat ya. Setelah ini baru kita masukin ke pupuk yang sudah disediakan. Oke sahabat, nah ini udah mulai jadi pupuk kita ya. Untuk pencampuran mikroorganisme agar lebih maksimal, kita ambil pupuk kita langsung kita celupin atau kita buang lagi berkali-kali sahabat ya. Seperti ini. Oke sahabat, ini dia. Setelah ini baru kita tutup bentar ya. Kita tutup untuk kita lakukan fermentasi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru kita spray pada tanaman padi kita. Tandanya pupuk ini kalau sudah jadi baunya itu seperti bau tape. Untuk dosis penyepraian sahabat ya, 1 liter itu sahabat bisa memakai 20 ml per mililiter sahabat ya. Untuk sistem kocor sahabat bisa pakai 30 ml per liter sahabat ya. Nah itu dia dosisnya sahabat. Dan kalau setelah 2 minggu itu sahabat ya, tandanya kalau baunya itu berbau tape, itu tandanya sudah jadi sahabat. Itu yang perlu sahabat ingat ya.